Langit di atas kota metropolitan itu baru saja mulai memudar, berubah dari jingga lembut menjadi kelabu kebiruan. Lampu-lampu neon dari restoran mewah dan pusat perbelanjaan mulai menyala, menciptakan permainan cahaya dan bayangan di sepanjang trotoar. Di balik kaca jendela sebuah apartemen mewah di lantai 20, ARSA menatap pemandangan itu tanpa benar-benar melihatnya. Tangannya menggenggam ponsel terbaru, layarnya masih menampilkan pesan singkat dari sekretarisnya. Semua undangan untuk pesta ulang tahun Anda minggu depan telah dikonfirmasi kehadirannya, Pak. Semuanya, gumamnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh desing pendingin ruangan. Di hadapannya, di atas meja marmer yang dingin, tergeletak tumpukan kado-kado mewah. Sebuah jam tangan dengan permata, sebuah lukisan abstrak dari artis ternama, setumpuk cek yang diselipkan dalam amplop bermaterai. Semuanya bernilai tinggi, semuanya sempurna, dan semuanya terasa hampa. ARSA, di usianya yang ke-35, telah mencapai puncak yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Perusahaannya merajai pasar, rekening banknya penuh, dan namanya sering menghiasi halaman bisnis majalah-majalah ternama. Tapi malam ini, di tengah gemerlap kesuksesannya, ia merasa seperti seorang aktor yang bermain dalam sebuah drama, di mana semua orang, keluarga, teman, bahkan pacarnya, Clara, hanya memainkan peran mereka. Mereka menyayangi ARSA si pengusaha sukses, ARSA si penyandang dana, ARSA si simbol prestise. Tapi apakah mereka mengenal ARSA, lelaki yang dulu pernah bermimpi menjadi pelukis, yang suka mendengar hujan sambil minum teh chamomile, yang sebenarnya takut akan kesendirian? Pikiran itu berputar-putar di kepalanya, hingga sebuah ide yang gila dan nekat muncul. Sebuah eksperimen sosial yang hanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika ARSA si pengusaha hilang? Bagaimana jika yang tersisa hanyalah seorang gelandangan tak berdaya? Siapa yang akan berhenti, menengok, atau sekadar memberikan senyuman simpati? Untuk melihat siapa yang benar-benar menyayangiku, bisiknya pada bayangannya sendiri di jendela. Bukan karena uangku, bukan karena statusku, tapi karena aku adalah aku. Keesokan paginya, dengan tekad yang mengeras seperti baja, ARSA mulai mempersiapkan penyamarannya. Ia memberitahu sekretarisnya bahwa ia akan mengambil cuti mendadak untuk retret spiritual. Ia mengunci apartemen mewahnya dan pergi ke sebuah losmen murah di pinggiran kota yang tidak akan dikenali siapapun. Di sana, dengan bantuan tutorial daring dan sedikit rasa jijik yang harus ditelannya, ia mulai berubah. Ia memotong dan mencoret-coret pakaian lamanya dengan pisau, membuatnya terlihat lusuh dan compang-camping. Ia mengolesi wajah dan tangannya dengan bedak dan pewarna khusus untuk menciptakan ilusi kotoran dan kulit yang kering. Ia memakai lensa kontak untuk mengaburkan sorot matanya yang biasanya tajam dan penuh keyakinan. Ketika ia berdiri di depan cermin losmen yang retak, yang menatap balik padanya bukan lagi ARSA si konglomerat, melainkan seorang lelaki tak bernama, dengan bahu yang membungkuk dan tatapan kosong. Aroma sabun mahalnya telah digantikan oleh bau apek dari pakaian yang sengaja dibiarkan lembab. Rasanya menjijikan, tetapi juga membebaskan. Hari pertama di jalanan adalah sebuah neraka. Trotoar yang dulu ia lewati dengan cepat di dalam mobil mewahnya, kini terasa keras dan tak kenal ampun. Tatapan orang-orang yang lewat, ada yang menghindar, ada yang sinis, ada yang acuh tak acuh, terasa seperti jarum-jarum kecil yang menancap di kulitnya. Ia memilih sebuah sudut di dekat halte bus yang cukup ramai, tidak jauh dari gedung pencakar langit milik perusahaannya sendiri. Ironi yang pahit, ia duduk di atas lembar kardus, dengan sebuah mangkuk plastik usang di depannya. Suasana perkotaan yang biasanya ia kendalikan, kini berubah menjadi sebuah simfoni kekacauan yang mengancam. Denting koin yang jarang jatuh ke dalam mangkuknya terasa seperti cemocan. Seorang wanita dengan tas branded menyeringit sambil berjalan lebih cepat. Seorang ayah menarik anaknya mendekat, menjauh dari ARSA. Lapar dan haus mulai menggerogoti. Uang yang ia sembunyikan di sepatu botnya yang usang terasa seperti jarak sejauh 1 mil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ARSA memahami arti sebenarnya dari rasa lapar, bukan yang bisa diatasi dengan memesan makanan lewat ponsel, tetapi rasa hampa yang menusuk dan merendahkan. Sore itu, saat matahari mulai terik, sebuah keajaiban kecil terjadi. Seekor anjing jalanan berbulu kusam, dengan warna coklat keemasan yang hampir tertutup debu, mendekatinya. Tulang rusuknya tampak jelas di balik kulitnya yang tipis, dan satu telinganya robek. Anjing itu mendekat dengan hati-hati, hidungnya mengendus-endus udara. ARSA, yang tenggelam dalam rasa iba terhadap dirinya sendiri, awalnya mengabaikannya.
Tetapi anjing itu tidak pergi. Ia hanya duduk beberapa langkah darinya, mengamatinya dengan mata coklat yang bijaksana dan penuh kesabaran. Beberapa jam kemudian, saat langit mulai berubah warna, seorang eksekutif muda yang tergopoh-gopoh hampir menginjak ARSA. Pria itu mengumpat, "Awas, dasar gelandangan." Kata-kata itu menyakitkan, tetapi yang lebih menyakitkan adalah ARSA mengenali pria itu. Itu adalah salah satu manajer junior di perusahaannya, seorang yang selalu tersenyum manis dan sopan di hadapannya. Kini, senyum itu telah berubah menjadi cibiran. Rasa malu dan kemarahan membara di dada ARSA. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Saat ia mengangkat pandangan, ia melihat anjing jalanan tadi berdiri sedikit lebih dekat, seolah menghalanginya dari tatapan orang-orang yang lewat. Ekornya yang tipis bergoyang pelan. Sekali. Hari-hari berikutnya berlangsung dalam pola yang monoton dan melelahkan. Lapar, dingin, dan penghinaan. ARSA menyaksikan mantan pacarnya, Clara, berjalan lengket dengan seorang pria lain, tertawa lepas tanpa sedikit pun ingat bahwa ARSA sedang hilang. Ia melihat sepupunya yang sering meminjam uang, melewatkannya tanpa sekalipun menoleh. Setiap hari adalah pengingat akan kesendiriannya yang paling kelam. Dan di tengah semua pengkhianatan diam itu, hanya ada satu makhluk yang konsisten, si anjing jalanan. ARSA mulai memanggilnya Sahang, dari kata kesayangan, sebuah lelucon pahit untuk dirinya sendiri. Sahang selalu muncul di pagi hari, seolah-olah menunggu kedatangannya. Suatu kali, Sahang datang dengan sepotong roti yang agak basi di mulutnya dan meletakkannya di depan ARSA sebelum duduk kembali, menunggu. Tindakan sederhana itu membuat mata ARSA berkaca-kaca. Sebuah anjing yang kelaparan justru membagi makanannya yang sedikit. Ia, yang memiliki segalanya, tidak pernah sekalipun memedulikan orang lain dengan tulus seperti itu. Hubungan mereka tumbuh. ARSA mulai membelikan sate tusuk atau nasi bungkus untuk Sahang dengan sedikit uang yang ia dapatkan. Mereka berbagi makanan dalam kesunyian, ditemani gemericik air hujan dari talang atau terik matahari. ARSA mulai berbicara pada Sahang, bercerita tentang kekecewaannya, tentang kesepiannya, tentang betapa bodohnya dirinya. Sahang hanya mendengarkan, sesekali menggesekkan kepalanya yang berdebu ke lutut ARSA, atau menjilat tangannya yang kotor. Itu adalah sebuah kepastian, sebuah kesetiaan yang tidak membutuhkan penjelasan atau imbalan. Hingga suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, mengubah sudut kota mereka menjadi kubangan air yang dingin. Angin berembus kencang, menerbangkan kardus-kardus pelindung mereka. ARSA menggigil hebat. Pakaiannya yang basah menempel di kulit dan membuatnya kedinginan. Ia merasa lemah, pusing, dan sangat rentan. Rasa putus asa menyerangnya. Untuk apa semua ini? Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar sendirian? Saat ia hampir menyerah, saat air mata panasnya bercampur dengan air hujan yang dingin, Sahang, yang biasanya menjaga jarak, beringsut mendekat. Anjing itu merebahkan tubuhnya yang kurus tepat di samping ARSA, memberikan kehangatan tubuhnya yang sedikit. Kepalanya bertumpu pada pangkuan ARSA, dan matanya yang setia menatap wajah ARSA yang basah. Dalam kesendiriannya yang paling gelap, di tengah hujan yang tak kenal ampun, hanya ada seekor anjing jalanan yang memberinya alasan untuk bertahan. Sebuah kesetiaan tanpa syarat yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia manusia yang penuh dengan kepalsuan. Dan dalam keheningan malam yang basah itu, ARSA pun mulai menyadari sebuah kebenaran pahit yang akan mengubah hidupnya selamanya.